Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya implementasikan di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini saya akan memaparkan ide atau gagasan pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mendidik yang bersumber trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasas trikon. 3. Pendidik menuntun kodrat anak. 4. Pembelajaran yang berpusat pada murid. 5. Pendidikan budi pekerti. Dan yang keenam, belajar sambil bermain. 1. Mendidik yang bersumber trilogi pendidikan dengan 3 semboyan. Ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Ing madya mangun karsa, artinya di tengah membangun keinginan. Dan yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. 2. Pendidikan yang berasas trikon yang juga terbagi menjadi 3, yaitu kontinuitas, artinya tidak melupakan akar nilai budaya. Yang kedua, konvergensi, artinya pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris, artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. 3. Pendidik menuntun kodrat anak. Guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan pembelajaran berpusat pada murid adalah seorang guru harus mampu mengenali murid dengan baik. Setidaknya guru harus mampu menyebutkan karakter umum seperti nama, gaya belajar, kemampuan individu, kebiasaan, motivasi, dan hasil belajarnya. Guru harus memiliki gaya mengajar yang variatif, mendukung interaktif kelas, menyediakan kesempatan kepada murid untuk berbagi pengetahuan dengan temannya, dan mampu menjabarkan bahan pengajaran dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, pendidik berperan dalam menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar beragam. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang memiliki relevansi dengan dunia nyata. Bahan pelajaran yang diberikan benar-benar dibutuhkan untuk pembelajaran selanjutnya atau untuk kehidupan mereka di kemudian hari. Bahan pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Guru juga harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun, yaitu dengan menjadikan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan inovatif, dengan memberikan pilihan kepada peserta didik situasi yang paling cocok dan mampu membantu untuk belajar kolaboratif, berkolaborasi dan terlibat dalam pemikiran kritis. 5. Pendidikan budi pekerti. Di sini saya memberi contoh aksi nyata saya yang berhubungan dengan cipta, karsa, dan karya yang telah saya implementasikan di sekolah. 6. Belajar sambil bermain. Dalam video ini saya menampilkan foto ice breaking dan permainan di luar kelas, yaitu permainan gobak sodor. Ice breaking dan permainan di luar kelas merupakan bagian dari konsep belajar sambil bermain. Melalui metode ini, diharapkan dapat mendukung anak untuk tumbuh serta mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Selain itu, melalui permainan ini juga, anak dapat menemukan hal-hal baru. Juga,
Dalam permainan, anak dapat meningkatkan keterampilan fisik, membentuk pola hidup aktif, mengembangkan kemampuan otak dan keterampilan sosial, juga dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan program-program yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya implementasikan di sekolah. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama, pembimbingan dan baca tulis Al-Quran. Yang kedua, kegiatan literasi di pojok baca kelas untuk meningkatkan minat baca murid. Yang ketiga, program ekstrakurikuler pramuka yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan alam sekitar berdasarkan karakteristik murid serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Sebagai pendidik, tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, tetapi pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap anak agar mencapai keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan di sekolah. Untuk dapat menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya menjadikan proses pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Selain itu, tantangan lainnya adalah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan, di mana tantangan muncul dalam upaya membuat aktivitas tersebut berdampak nyata bagi perkembangan murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi tersebut adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Dengan menguasai keterampilan ini, para pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang menarik dan mengasihkan bagi murid, memahami karakteristik unik setiap murid, dan memanfaatkan pendekatan bermain sambil belajar akan menciptakan pembelajaran yang lebih alami dan sesuai dengan kodrat anak. Solusi lainnya terletak pada konsistensi dan komitmen dari seluruh komunitas sekolah dengan memastikan semua anggota sekolah terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan dan menerapkan pendekatan yang terencana dan efektif supaya hasil yang bermakna